Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan kembali disapa melalui firman Tuhan. Namun untuk mengawalinya, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk segala anugerah yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini yang kembali menyapa kita, mengawali setiap aktivitas kita di dalam satu hari ini, yaitu yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus melakukan perjalanan memberitakan Injil ke 7 kota yang ada di Asia Kecil. Salah satunya adalah kota Athena. Kota Athena pada saat itu adalah kota yang sangat terpelajar dan religius. Di kota Athena banyak orang-orang Yahudi. Banyak juga orang-orang yang memiliki intelektual. Banyak juga para golongan filsafat atau para filsuf. Dan ada juga orang-orang yang masih mempercayai ilah atau dewa-dewa dan berhala lainnya. Karena itu saudara-saudara, ketika Paulus melakukan perjalanan menyebarkan Injil, hatinya sangat bersedih ketika dia melihat di kota Athena begitu banyak orang-orang yang masih menyembah patung-patung dan berhala. Karena itu, Paulus menegaskan kepada orang-orang yang menyembah berhala tersebut bahwa dia menjelaskan Allah yang ia kenal adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, berbeda dengan Allah atau ilah yang mereka sembah. Allah yang Paulus kenal adalah Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Itulah Allah yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang yang tidak percaya di Athena. Namun ketika Paulus mengatakan hal demikian, orang-orang di Athena menjadi marah. Mereka murka dan bahkan menjelek-jelekan Paulus. Tetapi hal itu tidak membuatnya putus asa. Paulus tetap teguh untuk memberitakan Injil, sekalipun dia ditolak. Saudara yang terkasih, menyembah berhala adalah salah satu siasat iblis supaya manusia terpisah dari Tuhan. Karena itulah Allah tidak mau kita tersesat dan terpisah darinya. Oleh karena itu Allah berfirman untuk tidak boleh menyembah Allah lain kecuali Dia. Sebagaimana yang dikatakan di titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Dan maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah engkau sudah percaya kepada Allah? Atau saat ini kita sedang menyembah berhala-berhala lain? Sekilas kita melihat di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak percaya menyembah berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di perjanjian lama. Mereka menyembah membuat patung-patung emas yang mereka dirikan sendiri. Di dalam perjanjian baru juga demikian yang terjadi, seperti yang terjadi di kota Athena. Mereka percaya kepada dewa-dewa dan mendirikan patung. Lalu, saudara-saudaraku,
Di zaman modern sekarang ini, zaman modernisasi, apakah masih ada berhala-berhala yang demikian? Ataukah nilainya sudah bergeser? Wujudnya tidak berupa lagi patung. Itulah yang ingin kita bahas di dalam nats ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Sesungguhnya realita menunjukkan bahwa di zaman sekarang ini ternyata masih ada berhala dan masih ada orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Bagaimana contohnya? Berhala yang dimaksud di zaman modernisasi saat ini salah satunya yaitu ketika kita masih hidup di dalam pemahaman animisme. Pemahaman animisme artinya ketika kita percaya dengan kekuatan duniawi, ketika kita percaya dengan ilmu hitam. Banyak saat ini orang-orang yang masih memakai jimat-jimat, seperti jimat penglaris agar dagangannya cepat laku, jimat penjaga badan, katanya agar badannya kebal, jimat untuk memikat orang. Ketika dia menyukai seseorang, maka dia memakai jimat itu agar seseorang yang dia sukai mau terhadapnya. Ada juga orang-orang yang saat ini ketika dia sakit, dia segera pergi ke dokter, dia pergi ke dukun untuk meminta kesembuhan, mengabdi pada iblis untuk meminta kekayaan, percaya pada ilmu-ilmu gaib, dan memakai ilmu hitam untuk menjatuhkan orang lain. Hal-hal demikian adalah bagian dari berhala yang dimaksud di zaman modern sekarang ini. Ada juga ketika kita mulai menuruti keinginan duniawi dan mau diperbudak oleh hal-hal duniawi, seperti menganggap harta, kekayaan, uang adalah segalanya dibandingkan memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Karena banyak sekali saat ini orang-orang yang terlalu sibuk setiap harinya mengejar harta dan kekayaan, namun lupa bahkan meninggalkan Tuhannya. Banyak juga orang-orang yang meninggalkan Tuhannya dan melepas kepercayaannya hanya untuk popularitas, cinta, pekerjaan, dan jabatan. Itulah beberapa contoh berhala-berhala yang bisa kita jumpai dan temui di zaman modern sekarang ini, saudara-saudaraku. Karena itu firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, Paulus bukan hanya menegur orang-orang yang berada di kota Athena, tapi saat ini juga menegur kita agar kita membuang segala berhala-berhala tersebut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat pencemburu. Dia tidak suka diduakan. Sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 35 ayat 2 dikatakan, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu." Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, buanglah segala berhala-berhala di dalam hidupmu. Akuilah bahwa hanya Tuhanlah Allah yang agung dan maha mulia yang menjadikan bumi dan segala isinya. Percayalah kepada Tuhan. Jangan mau menyembah berhala-berhala. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk dihidupi setiap orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menuntun kami. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan tidak boleh ada Allah lain yang kami sembah di dalam kehidupan kami kecuali Tuhan. Karena apa yang ada di dunia ini seringkali menyesatkan kami dan memisahkan kami dari Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberkati iman kami, agar kiranya melalui iman kami tidak mudah disesatkan oleh iblis dan keinginan-keinginan duniawi. Kami mau menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang membentuk kami menjadi orang-orang yang percaya dan teguh di dalam iman kami dan senantiasa memelihara iman kami. Biarlah Tuhanlah yang mengawali aktivitas kami di dalam satu hari ini,
Berkati kami, berikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendahului langkah pikiran kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam sukacita bersama Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam rasa syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau harapku